Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 5.220. Teman-teman sebaiknya mewaspadai kenaikan hari ini, karena pola kenaikannya hampir sama dengan jebakan minggu lalu. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham di harga bawah, sudah boleh take profit apabila besok terlihat mulai turun kembali. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari IHSG. Memang grafik yang kita lihat saat ini belum update yang terbaru, karena candle terakhir ini merupakan candle hari sebelumnya. Pada saat kemarin IHSG naik 1% lebih. Hari ini kita semua tahu IHSG masih melanjutkan penurunan 1% lebih ke harga 5.100-an. Jadi saat ini IHSG sudah berada dekat dengan daerah support di harga 5.000. Pada video kemarin saya sudah memberikan warning untuk teman-teman supaya menghati-hati pada kenaikan 1% kemarin. Karena menurut saya pola kenaikannya hampir sama dengan kenaikan minggu lalu. Yang bisa kita lihat, minggu lalu IHSG sempat naik 2 hari, setelah itu turun sangat tajam. Dan kenapa hari ini IHSG hanya turun 1% lebih? Itu karena intervensi dari pemerintah. Dan kita semua juga tahu pemerintah saat ini berusaha untuk menahan penurunan IHSG. Sekarang coba kita lihat berita-berita yang ada. Bisa kita lihat tanggal 11 Maret keluar berita BI akan stop perdagangan apabila IHSG turun 5%. Jadi maksimal IHSG hanya akan turun 5% dalam 1 hari. Itu salah satu cara pemerintah untuk mengintervensi supaya IHSG tidak turun seperti minggu lalu, yang hampir mencapai 6% lebih. Kita lihat berita berikutnya. Ini berita yang membuat banyak investor dan trader yakin IHSG akan naik. Karena ada berita 12 BUMN siap buyback dengan duit 8T. Yang jadi masalahnya, kapan saham-saham ini akan di buyback? Bukan berarti kalau berita ini keesokan harinya saham-saham BUMN akan melakukan pembelian besar-besaran untuk menaikkan harganya. Buktinya apabila kita lihat hari ini, hampir semua saham turun mendekati angka 10%. Kita lihat berita berikutnya. Aturan baru apabila saham turun mencapai angka 10% langsung auto reject. Ini juga satu cara supaya IHSG tidak turun terlalu tajam. Jadi hari ini rata-rata saham-saham hanya turun maksimal 10%. Seperti saham PTPP hari ini turun 8% langsung auto reject. Padahal kita tahu akan ada rencana buyback. Tapi kenapa saham-saham BUMN masih melanjutkan penurunan? Ini kita lihat lagi, satu berita lagi. Dari PTB menyatakan bahwa perusahaan bakal buyback saham. Lihat baik-baik lagi, bakal buyback saham. Jadi bukan saat ini PTB akan melakukan buyback di harga sekarang. Jika kita lihat, Persero akan melakukan buyback dalam waktu dekat. Jadi dalam waktu dekat ini kita masih belum bisa tahu apakah besok, minggu depan, 2 minggu lalu, 2 minggu kemudian juga
waktu dekat. Logikanya, apabila teman-teman dikasih duit 100 juta untuk membeli saham saat ini, teman-teman lebih memilih untuk membeli sebuah saham di harga 1000 atau di harga 800. Apalagi teman-teman tahu ada kemungkinan saham yang teman-teman mau beli bisa dibeli di harga 600. Jadi walaupun ada istilah buyback, tetap secara ekonomi kita akan memilih harga lebih murah. Itu prinsip ekonomi. Jadi bukan berarti sekarang kita punya duit, kita langsung beli semua duit kita pada saham yang kita mau beli. Kita tetap akan menunggu saham tersebut turun sesuai dengan harga yang kita mau. Setelah kita buyback, baru kita naikkan harganya, baru kita jual ke teman-teman investor atau trader di harga atas. Itu tujuan dari pemerintah. Jadi walaupun ada keluar berita bahwa akan buyback saham, buktinya sampai saat ini IHSG masih turun. Jadi semoga teman-teman yang sudah mendapatkan berita ini jangan langsung entry membeli saham-saham BUMN atau saham-saham lainnya. Jika kita lihat, ada satu berita lagi bahwa OJK memberikan kebebasan untuk perusahaan-perusahaan melakukan buyback tanpa adanya RUPS. Tapi tetap saja walaupun tanpa RUPS, perusahaan tersebut tidak akan langsung melakukan buyback. Jadi kita sebagai trader maupun investor juga jangan langsung ikutan membeli sebuah saham hanya karena ada berita ini. Sekarang kita balik lagi ke grafik. Dari data yang kita dapat tadi, ada peluang nggak IHSG untuk melanjutkan kenaikan? Peluang IHSG untuk naik kembali menuju harga 5.500 masih ada. Karena IHSG pasti naik untuk menutupi gap down yang terbentuk. Tapi selama IHSG masih gagal naik di atas harga 5.500, IHSG lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan dan turun menembus support di angka 5.000. Dan menariknya, walaupun hari ini IHSG turun 1% lebih, ada beberapa saham yang malah naik. Sekarang kita coba lihat. Saham pertama yang naik adalah saham HMSP. Jika kita lihat, HMSP 2 hari terakhir ini mulai terlihat naik, setelah sebelumnya turun menyentuh daerah support di harga 1.550. Coba kita gambarin daerah supportnya. Setelah menurun menuju daerah support harga 1.550, 2 hari ini saham HMSP mulai naik kembali. Tapi masih ingat, kenaikan ini belum berarti HMSP mulai rebound dan akan bergerak uptrend. Karena banyak trader pemula selalu beranggapan apabila rebound pasti uptrend. Padahal secara jelas kita lihat saat ini garisnya masih sangat downtrend. Dan sebelumnya sudah ada contoh, HMSP juga sempat naik 2 kali, setelah itu turun, masih melanjutkan penurunan. Dan bisa saja kenaikan 2 hari ini, keesokan harinya masih melanjutkan penurunan dan turun menembus support di harga 1.550. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Bisa kita lihat, hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing hari ini juga terlihat melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek pada saham HMSP, bisa memperhatikan pergerakan saham HMSP dalam 1 minggu ke depan. Karena ada peluang HMSP untuk naik menutupin gap down yang terbentuk. Jadi masih ada peluang untuk naik menuju harga 1.720. Jadi untuk teman-teman yang kemarin berhasil membeli saham HMSP di harga bawah, sudah boleh take profit apabila HMSP saat mendekati resisten harga 1.710 sampai 1.720 mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Karena secara tren masih sangat downtrend. Selama masih belum berhasil naik di atas harga 1.800,
belum bisa kita konfirmasi garis downtrendnya telah patah. Jadi kita harus tunggu sampai harga 1800 terlewati baru bisa kita konfirmasi garis downtrend HMSP telah patah. Dan kedepannya HMSP berpeluang untuk bergerak sideways cenderung uptrend. Sekarang kita lihat lagi saham kedua yang naik hari ini adalah saham UNVR atau Unilever. Unilever dalam 3 hari terakhir ini juga terbentuk candle putih. Walaupun terbentuk candle putih, sebelumnya sudah terbentuk gap down. Jadi kenaikan 3 hari ini hanya untuk menutupin gap down yang terbentuk. Dan secara tren juga bisa kita lihat masih bergerak downtrend. Sekarang coba kita lihat apa yang dilakukan bandar dan asing. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat juga teman-teman harus waspada apabila telah membeli saham UNVR di harga bawah, di sekitar harga 7.000 sampai 7.100. Jadi sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten harga 7.500. Karena bandar dan asing masih belum melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi kenaikan beberapa hari ini kemungkinan besar hanya jebakan. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman tanpa bosan-bosannya, dengan kondisi bursa seperti sekarang sebaiknya hanya trading jangka pendek. Dan kalau bisa hanya trading one day trading. Dan itu juga berlaku untuk teman-teman trader yang sudah lebih berpengalaman. Apabila teman-teman baru pemula, sebaiknya wait and see. Tunggu sampai bursa mulai stabil dan mulai bergerak naik, baru teman-teman entry. Karena sebaiknya kita telat membeli sebuah saham dan saham itu mulai naik, daripada kita membeli sebuah saham dengan terburu-buru dan malahan saham itu terus turun dan kita tidak bisa keluar dari saham yang kita beli. Jadi mendingan kita tidak mendapatkan profit daripada kita malah mendapatkan loss. Apalagi dengan bursa seperti sekarang ini. Kondisi dalam 1-2 minggu juga belum stabil, kita masih belum tahu kedepannya akan seperti apa. Harga minyak juga kita belum tahu akan makin turun atau mulai rebound. Jadi sebaiknya wait and see dan siapkan duit cash yang banyak. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.